Hari ini gue ngobrol bersama Rifan Kurniawan, seorang value investor saham. Let's go, mari kita ngobrol. Udah lama gak ketemu nih, Mas Rifan, apa kabar? Kabar baik, gimana? Kabar juga, Bang Radit? Baik. Kita pertama kali ketemu itu pandemi ya. Pandemi di saat dana pensiun saya hampir 40% hancur turun di bulan-bulan itu tuh. Terus makin lama makin membaik. Dan akhirnya mulai belanja invest lagi saham, reksadana dan kawan-kawannya. Terus kita ketemu. Yes. Karena kayaknya konten saham tuh lagi rame ya. Pas zaman-zaman pandemi itu ya. Betul. 2020 kan lagi banyak investor yang baru masuk juga kan. Iya, angkatan COVID katanya. Angkatan COVID. Investor saham angkatan COVID. Terus Mas Rifan termasuk orang yang jadinya rame juga konten-kontennya pada saat itu. Betul. Gara-gara investor baru ini. Betul. Tapi agak challenging gak sih investor-investor baru? Pasti kan kayak ngeberesin mindset atau apa gitu. Iya, jadi kalau yang investor COVID biasanya kan masih awam tuh. Jadi mindsetnya mungkin belum kebentuk. Nah, jadi ketika misalkan market lagi turun, panik. Iya, seperti lazimnya orang yang baru invest lah ya. Bener, gitu. Itu sih challenge-nya. Oke, dan abis itu buka kelas juga. Saya sempat ikutan juga satu kelasnya. Itu apa ya? Market Mastery. Stock Market Mastery. Oh, iya. Stock Market Mastery. Wah, itu insightful banget tuh. Ngomongin soal punya helicopter view buat ngelihat sebuah market dan lain-lain ya. Benar. Terus abis itu kita bikin konten lagi. Abis itu lama gak ketemu hingga suatu hari aku minta janjian ketemu di Sushi Tengoku di Radio Dalam. Benar. Radio Dalam karena saya pengen belajar soal membership kalau gak salah waktu itu ya. Benar. Karena jadi sejarahnya tuh dulu di YouTube ini ada membershipnya. Harganya 9.900 ya, deal ya. Terus suatu hari YouTube-nya dihack. Iya sempat lihat. Iya kan? Hilang semua membershipnya. Oke. Terus akhirnya sakit hati, patah hati karena nggak bisa dibalikin. Karena kasihan orang yang udah jadi member kan. Benar. Tiba-tiba putus gitu. Kita juga kayak ribet banget harus ngebalikinnya. Akhirnya aku nggak mau pengen buka membership lagi. Sampai suatu hari YouTube nelpon, Radit, ini udah ada yang baru nih. Jadi membership itu kalau dihack lagi, bisa balik. Oke. Beneran nih, seberapa mungkin dihack lagi? Ya nggak tahu, masih banyak juga yang kena hack kanan kiri kan. Yaudah akhirnya aku mikir-mikir buat buka membership, makanya mau nanya-nanya. Ya. Sebenarnya value apa yang kita kasih dan lain-lain kan. Tapi akhirnya nggak dilakuin juga. Sampai sekarang belum buka lagi. Belum buka lagi? Belum buka membership YouTube lagi. Padahal udah ketemu sama si Dean ya. Si Dean yang orangnya sopan banget itu. Sopan mulutnya dia. Sama dia tapi masih belum. Masih mikir-mikir. Nah, kita udah lama gak ketemu dan tiba-tiba suatu hari dari tim bilang, Mas Rifan kontak tuh, boleh nggak mampir ke sini mau ngomongin soal penipuan. Karena kayaknya kalau di podcast ini kan siapa tahu banyak yang lebih aware ya. Benar. Banyak yang lebih aware. Terus penipuan apa? Akhirnya kita WhatsAppan kan? WhatsApp terus call juga ya waktu itu ya. WhatsAppan terus aku nelpon Mas Rifan, bilang Mas Rifan lagi di mana nih? Lagi di kantor gitu. Boleh ke ATM sekarang nggak? Coba berapa pin ya? saya nipu. Gue yang nipu dong. Terus Mas Rifan cerita lah ya soal itu. Nah, boleh nih, mari kita bahas soal, kayaknya nggak cuman Mas Rifan doang, karena beberapa temen ada yang mukanya juga dipakai untuk melakukan berbagai macam tindak penipuan. Dan kayak ini meresahkan banget. Karena mati satu tumbuh 1000. Banget ya. Iya kan? Jadi kalau Mas Rifan ini korban yang seperti apa nih? Kenanya kayak gimana nih? Oke, thank you Bang Radit. Jadi mungkin pertama-tama saya cerita dulu ya. Jadi ini mungkin sebenarnya kalau yang pakai penipuan mungkin 3 bulan belakangan ini, itu lagi banyak penipuan di Telegram yang mengatasnamakan Rifan Kurniawan. Nah, jadi mungkin dari bulan Juli sih sebenarnya udah mulai banyak. Nah, Agustus, September makin banyak lagi sampai berlanjut di bulan Oktober. Nah, jadi kalau modusnya itu sebenarnya klasik. Modusnya itu adalah titip dana dan menjanjikan keuntungan instan. Jadi misalkan nih, titip dana 1 juta dalam waktu 3-6 jam bisa jadi 25 juta. Titip dana 1 juta jadi 25 juta dalam waktu 3-6 jam. 3 jam.
Lewat tuyul gitu. Ya, tuyul lebih hebat dari tuyul makanya. 2 juta jadi 50 juta, 4 juta jadi 100 juta dan sebagainya. Nah, jadi modusnya itu klasik sebenarnya. Nah, terus ketika misalkan nih si korban transfer nih 1 juta. Dibilang nih sama si penipunya, trading kamu sudah berhasil. Bisa cair nih 25 jutanya. Wah, seneng dong, ya kan? Dia tuh bilangnya formatnya sebagai investasi saham berarti? Dia nggak spesifik bilang saham, tapi investasi trading secara keseluruhan. Oh gitu aja, bahasa aja langsung trading gitu. Trading gitu. Nggak jelas apa nggak gitu jelas apa, ya kan? Lalu? Nah, terus selamat nih, kamu udah dapet 25 jutanya. Nah, tapi sesuai dengan kesepakatan di awal, kamu harus transfer dulu nih 20% dari keuntungan. Jadi kalau misalkan keuntungan tadi 25 juta, 20%-nya kan berarti berapa tuh? 5 juta. Nah, kamu transfer dulu ke saya 5 juta, baru nanti saya cairin 25 jutanya tadi. Oke, nggak dengan alasan apa nggak tahu? Emang dengan alasan tadi sesuai kesepakatan di awal 20% untuk si tradernya, 80% untuk si yang titip dana tadi. Ininya lah bahasanya komisi. Tapi komisinya ditaruh di depan. Iya, kan harusnya kan kalau misalkan orang ini jeli gitu kan aneh. Kok kenapa nggak dipotong dari yang 25 juta tadi? Orang duitnya ada di lu? Duitnya ada di lu, betul kan? Potong aja, gue dapat prima bersih kan? Prima bersih aja. Nah, tapi sayangnya banyak juga yang masih polos. Gitu ya? Oh ya udah deh, saya transfer deh 5 jutanya lagi. Ya kan? Jadi pikirnya mereka kan 1 juta plus 5 juta berapa? 6 juta. Iya. Nanti juga kita bakal dapat 25 juta. Oke. Ya kan? Dikurangin 6 juta tadi kan? Dikurangin 6 juta tadi. Masih bersih mungkin 19. Masih cengli lah. Akhirnya transfer lagi. Terus sudah gitu nggak sampai di situ, Bang Radit. Masuk ke layer berikutnya. Surat izin OJK. Jadi dia bilang, oke, ini udah bisa nih, udah bisa cair 25 jutanya, tapi kita butuh surat izin OJK. Nah, surat izin OJK ini deposit sementara aja kok 10 juta. Hah? Tiba-tiba dia naikin gitu. Naikin lagi, ya kan? Nah, dari situ ya ada yang, wah ini penipuan nih gini-gini. Tapi masih ada juga yang Nggak sadar. Kok bisa ya? Kok masih bisa nggak sadar ya? Beberapa bilang mereka tuh kayak dihipnotis. Oh gitu? Mereka bilang seperti dihipnotis. Karena beberapa ada yang lewat telepon, tapi ada juga yang banyak kan lewat teks gitu loh. Lewat WhatsApp lewat Telegram itu, chat di Telegram gitu. Nah, jadi sebenarnya modusnya itu klasik ya. Soalnya ini bukan kejadian baru juga. Contoh kayak yang pernah mengatasnamakan Rifan Kurniawan itu ada dari 2022 sebenarnya Bang Radit. Cuman di 2024 ini bisa dikatakan jauh lebih masif. Jauh lebih masif, korbannya juga lebih banyak. Nah, yang pernah terjadi yang tahun lalu-lalu ini, modusnya sama? Modusnya sama, tapi yang membedakan adalah tidak ada gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick inilah yang kemudian membuat banyak orang jatuh jadi korban di 2024. Gimmick-gimmick apa? 1, KTP palsu. KTP-nya siapa? KTP, jadi KTP editan, mukanya adalah muka Rifan Kurniawan. Iya, mukanya Mas Rifan. Namanya nama Rifan Kurniawan, tapi semua detail yang lain-lainnya beda. Kayak tanggal lahir beda, NIK juga beda, alamat? Tanda tangan beda. Nah, alamat mereka pakai alamat kantor di Mampang. Mereka dapat alamat kantor ya? Iya, mereka dapat. Tapi kan itu kan memang informasi publik. Tunggu. Bentar. Jadi yang berapa tahun lalu ini tidak ada KTP yang dilampirkan. Tidak ada KTP dilampirkan. Yang tahun ini KTP dilampirkan dengan tujuan bikin percaya kan. Iya, jadi gue nggak mungkin apa-ngapain orang ini KTP gue gitu kan. Iya, kalau ada apa-apa nih cari aja saya. Ada KTP-nya. Dan alamatnya beneran. Ya, alamatnya beneran alamat kantor. Gila. Dicari beneran nggak sama yang ketipu? Ada beberapa. Datang ke kantor ya. Cuman kita udah bilang gitu ke kantor bahwa ini kita lagi ada penipuan gitu loh. Jadi ibaratnya itu kayak ngelempar tanggung jawab. Kalau ada apa-apa nih cari aja saya. Masalahnya alamatnya beneran. Iya. Alamat kantor maksudnya. Alamat kantor, ya kan. Tapi kan dari situ juga sebenarnya kalau misalkan ini ya, masa ya KTP pakai alamat kantor? Dan yang lebih gila lagi ya, ini ada ininya nih sebenarnya, ada fotonya Bang Radit. Jadi di KTP itu ya kelihatan seolah-olah si Rifana ini adalah pakai jas. Nah ini kayak gini deh. Ini foto foto KTP palsunya.
Ya kan? Jadi kelihatan di situ. Rifan ya. Ya. Pakai jas. Masa iya sih kita KTP, foto KTP pakai jas? Emang di sini pada pakai jas foto KTP? Nggak mungkin dong. Ya kan paling pakai kemeja biasa. Saya sih pakai helm waktu itu ya. Oh gitu. Terus di sini kan juga kayak ya itu tadi alamatnya pakai alamat kantor, agama semua beda gitu loh. Tanda tangan beda. Nah itu satu KTP palsu. Nah ini beda lagi. Niat bener agamanya dibedain. Terus sampai segini itu yang pertama. Terus udah gitu yang kedua adalah mereka bikin surat izin OJK palsu. Nah surat izin OJK palsu itu bentuknya kayak gini nih. Gila. Iya, jadi benar-benar niat. Nah ini nih, kayak gini nih. Ini surat izin OJK palsu. Surat izin OJK palsu. Jadi orang kan kalau misalkan awam melihat, oh ini udah tersertifikasi oleh OJK, legit nih, ya kan. Nah 2022 nggak ada tuh pakai begitu-begituan. Bidang investasi trading. Nah, apa tuh artinya? Nah makanya bingung kan. Ya, terus udah gitu juga di situ ketulis surat diberikan kepada RK-Tim. Ya, masa surat diberikan kepada RK-Tim, surat kan diberikan kepada individu atau kepada PT, ya kan. Nah, jadi sebenarnya penipunya juga nggak pinter-pinter banget sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Si penipunya karena dia nggak tahu format surat yang benar. Dan di situ kalau dilihat kan agak acak-acakan nggak sih, ya kan, fontnya. Tapi ya itu ternyata banyak juga korban yang kemakan gitu loh dengan gimmick-gimmick seperti ini. Oke. Ya kan. Mungkin karena yang korban itu juga nggak familiar juga ya sama investasi, nggak familiar sama apa gitu. Iya. Jadi mereka percaya sama Rifan Kurniawan ya kah? Mereka kenal gitu sama sosok itu atau gimana? Nah ini pertanyaan yang menarik Bang Radit. Awalnya kita berpikir bahwa korban ini adalah followersnya Rifan Kurniawan. Iya, tahulah minimal. Tapi setelah disurvei 70-80% itu nggak kenal Rifan Kurniawan itu siapa. Jadi dia gimana percayanya? Mereka nggak peduli siapa orangnya. Mereka hanya buta atau keburu tergiur dengan 1 juta jadi 25 juta tadi. Jadi mereka nggak peduli sosoknya siapa. Pokoknya dia tahu uang, kalau misalkan saya tahu 1 juta jadi 25 juta, mereka langsung transfer. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa? Kok bisa percaya? Selain KTP palsu, izin OJK palsu tadi, ada lagi yang ketiga, testimoni palsu. Dari komplotan orang fiktif berarti. Komplotan orang fiktif yang di grup tersebut. Nah, jadi dibilang lah banyak tuh kayak misalkan nih ada lagi nih misalkan kayak gila sih. Zaman sekarang gila. Nah, ini nih misalkan nih. Contoh ya. Yang ini nih, Bang. Ini apa jadi nih? Seolah-olah bukti transfer palsu. Seolah-olah Rifan Kurniawan mencairkan berapa puluh juta tuh di situ? 125 juta. 125 juta ke Agus Irianto. Betul. Agus Irianto ini fiktif. Ya. Tapi orang percaya, wah banyak nih pencairan profitnya, ya kan, 125 juta, 200 juta. Ya, jadi orang yang polos itu akan berpikir bahwa ini benar-benar pencairan profit. Padahal itu semua adalah bukti transfer palsu. Dan testimoni yang disampaikan di dalam grup itu yang membuat banyak orang tertipu. Gitu. Jadi banyak yang bilang, tapi di dalam grup kok banyak ya yang berhasil ya. Ya mereka percaya bahwa ini seolah-olah bener. Padahal itu semua penipuan. Nah itu udah yang jurus ketiganya. Oke. Ya kan. Nah yang keempat yang lebih gila lagi adalah kalau dibandingkan dengan 2022, mereka itu punya rekening bank yang jumlahnya itu sekarang nih, kalau per sekarang jalan 3 bulan itu udah ratusan rekening bank dan terus berganti setiap harinya. Nah, namanya sama kah? Namanya beda-beda. Jadi pertama misalkan namanya ABCD. Terus nanti besok ganti lagi nih namanya EFGH. Tapi buka rekening itu harus pakai KTP kan? Harusnya iya. Jadi artinya mereka punya banyak orang gitu? Enggak. Jadi? Jual beli KTP. Jual beli rekening. Nggak ngerti apa ini jual beli rekening. Jadi jual beli rekening itu adalah ya. Jadi ini jujur saya juga baru tahu gitu loh. Setelah konsultasi dengan sana sini gitu ya pihak yang lebih ini, ternyata umum atau lazim jual beli rekening. Jadi ada orang misalkan, yuk buka rekening yuk. Ya nanti rekening kamu saya pinjem ya 3 hari, saya bayar sekian. Ke orang ini. Lalu ya kan, terus udah gitu ya nanti dia orang ini ya udah buka-buka aja, dia senang dong 3 hari dapat duit. Ya
Tapi dia nggak tahu kalau ternyata rekeningnya itu dipakai buat penipuan. Ada nggak yang akhirnya ketahuan siapa yang buka? Kan nama asli itu. Nama asli. Nah itu kita udah lapor ke polisi. Ada lebih polisi udah, ke perbankan terkait juga udah. Jadi total tuh ada mungkin 10 bank lebih. 10 bank lebih dan kita udah lapor semuanya. Mereka bilang, ya ini kayaknya kita lihat ini adalah jual beli rekening. Mas. Jadi memang ada oknumnya. Artinya kalau polisi mau telusurin, dia bisa nemu siapa yang jual beli rekening, dari situ ditelusurin siapa yang beli gitu kan? Mungkin. Itu kan kita belum bisa memastikan ya, itu kan wewenangnya ada di polisi. Ya kan ya, kita tugasnya melapor, ya memberikan kesaksian, ya udah memberikan keterangan, habis itu ya kita serahkan lah kepada kepolisian. Kita juga udah lapor ke OJK, udah lapor ke Kominfo, ya udah lapor ke perbankan terkait. Ya udah jadi ya kita serahkan lah ke pihak yang berwenang seperti itu. Ini berarti udah penipuan, orang banyak yang ditipu, terus sampai pakai cara-cara yang kayak tadi, sampai ada yang datang ke kantor beneran. Orang kalau nggak tahu sakit hati beneran bisa bahaya ya itu ya. Bener. Terus Mas Rifan udah mewartakan ini kan, ada di YouTube saya lihat ya, sama IG kan? Bener, semua platform, semua sosial media, semua website resmi juga udah dikasih tahu. Nah cuman ya itu berkurang dong pasti kan? Udah semua dikasih tahu, tapi ya masih ada aja orang yang ketipu. Artinya tadi yang saya bilang Bang, orang itu main transfer dulu. Begitu dia sadar ketipu, baru abis itu dia cari tahu siapa itu Rifan Kurniawan. Kan logikanya kebalik kan? Iya. Gitu. Ya, seharusnya cari dulu siapa Rifan. Bener. Kan apalagi kalau misalkan kita nggak kenal siapa Rifan. Dan kalau cari siapa Rifan, di IG-nya langsung dipin tuh soal penipuan. Bener. Sebenarnya gitu kan? Iya. Nah banyak juga yang bilang, untung saya cari tahu dulu di YouTube, cari tahu dulu di IG. Ada yang selamat tuh? Lebih banyak yang selamat. Sekarang? Iya. Tapi banyak juga, jadi mungkin kalau bisa di persentase mungkin 1:5 lah. Jadi dari setiap satu korban ya ada 5 atau 6 yang selamat gitu kan. Jadi kita pikir ya udahlah yang kita lakukan udah benar gitu. Cuman memang ya masih ada aja gitu loh. Udah ratusan lah yang kena. Total kerugian berapa tuh? Kita nggak data secara miliaran tapi ada lah ya. Belum berani bilang sih. Oke. Belum berani bilang, takutnya salah kan. Iya, tapi pokoknya ada yang lapor sekian ya, itu ada. Gitu. Cuman ya itu kalau jumlahnya mungkin udah ratusan orang sih. Gitu. Nah, itu mungkin yang bahaya lah ya gitu. Karena ya 2022 ya nggak sebanyak ini. Kalau yang 2024 ini jauh lebih gila karena motifnya itu lebih rapi, lebih naik level. Ya kan, tapi korbannya nggak naik level, jadi lebih mudah dibodohi. Apalagi kondisi ekonomi sekarang kan 2024 mungkin lebih sulit lah ya. Orang tergiur buat dapat duit cepet ya. Banyak. Tapi kan klasik banget ya, maksudnya penipuan-penipuan kayak gini udah lama juga. Kita gimana pun teredukasi tetap aja ada yang masih kena ya. Di kantor juga ada kan? Ada anak event kita kena. Itu gimana tuh modusnya tuh? Nelpon terus? Ceritanya itu senior dia waktu kuliah butuh duit. Suaranya beda. Hah? Jual barang. Kamera Canon 100 piece. Ini gua ada nih. Nanti kita jual di Jakarta. Tergiur tuh. Modalin gue gitu kan? Iya. Modalin, bayar. Hilang. Udah gitu aja. Itu sama berkali-kali lipat juga. Jadi kayak pertama minta cuman berapa dikit doang. Berarti tuh modusnya tuh. Tapi suaranya suara temannya dia? Dia sih ngerasanya gitu. Tapi emang katanya udah lama gak pernah kontekan. Nelpon langsung inget gue gak gitu. Tapi itu sering ya kayak gitu ya? Iya, itu lumayan sering juga. WA apa kabar bro gitu ya? Iya. Oh iya bener lagi. Sering lagi? Iya. Takut banget anjir. Waktu itu aku kayak gitu soalnya. Oke. Udah di mana nih gitu tanya. Sorry ini penipu ya, ini istri kamu. Oh sorry gue bilang. Maaf sayang gitu. Soalnya kan curiga kan, namanya juga curiga. Terus ini soal pelaporannya udah ke polisi berarti. Pelaporan udah. Nah itu at the moment dia mulai naik level tadi itu, mulai pakai KTP palsu, izin OJK palsu, bahkan sampai foto anak istri dipampang juga di akun-akun penipuan tersebut gitu. Ada akun IG-nya? Bukan akun IG, akun Telegram.
Jadi di akun Telegram itu dipasang muka anak gitu kan. Itu kan benar-benar udah meresahkan lah ya. Iya gitu kan. Nah itu di momen ya akhirnya saya putusin untuk ya harus lapor. Gitu. Korban ada yang lapor juga nggak? Korban banyak. Banyak yang lapor juga. Banyak yang lapor. Nah itu karena, nah ini Bang Radit, korban-korban yang ditargetkan oleh si pelaku penipuan ini mayoritas satu bukan warga Jakarta atau bukan warga kota besar, tapi warga yang mungkin tier 2, tier 3 city lah. Gitu. Jadi sehingga buat mereka satu tadi financial literacy-nya masih rendah sekali. Kedua ketika mereka udah jadi korban, mereka mau lapor tuh susah. Satu dari segi geografisnya. Jauh ke kantor polisi atau ke bank. Dua ada juga stigma-stigma kalau gua lapor emang duitnya bisa balik. Nah, jadi itu tadi tuh mindsetnya tuh masih belum kebentuk. Iya. Padahal kan harusnya kalau misalkan dia lapor, ya polisi bisa bergerak, ya dan bank juga bisa freeze akun-akun yang dijadikan rekening penampung tadi. Kita bisa membantu orang supaya nggak tertipu. Iya, paham. Mereka, ya itu ada yang jauh, ada yang ngapain lapor. Toh juga nggak akan balik, jadi udah skeptis duluan. Nah itu yang bikin ya penipuan ini masih terus berlanjut sampai detik ini juga. Tadi pas lagi nunggu ada lagi laporan dari follower. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang kalau follower sih rata-rata nggak ketipu. Udah tahu. Ini ya kan? Dari orang asing. Iya orang asing yang baru pertama kali kontak. Bilang bahwa ketipu. Mas, itu yang di Telegram bener. Nah, itu udah tahu pasti kayak begitu tuh. Ini yang di Telegram bener atau penipuan gitu loh. Itu Telegram tuh memangnya teman-teman yang lain juga, influencer lain juga banyak tuh yang digituin. Iya, jadi tapi kayak Mas Rifan yang paling paling diinin deh. Iya, makanya nanya ke teman-teman edukator yang lain, ada yang tapi nggak masif gitu. Nah, entah kenapa yang sekarang nih lagi banyak banget tuh ya pakai nama Rifan Kurniawan gitu. Nah itu memang Telegram itu kalau bisa dibilang tuh beda banget lah mungkin sama Meta ya. Meta itu ketika misalkan ada akun fake kita report, penanganannya cepat. Telegram udah di report rame-rame, kita minta tolong follower juga buat report dan mungkin ratusan atau mungkin ribuan orang sebenarnya udah report. Cuman masih nggak bisa. Wah, gokil juga tuh aplikasi ya. Makanya kalau menurut saya sih Telegram ini aplikasi yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Ya di satu sisi memang ya kan kita bisa nonton gratis atau apa. Nah, cuman nggak boleh juga kan? Iya, sebenarnya nggak boleh. Cuman emang kan ada ya? Berarti pembajakan kah? Iya. Wah itu kacau juga ya. Sebenarnya kacau. Kalau buat kreator kan itu bahaya kan. Tapi kan kalau buat warga sipil ya menyenangkan gitu kan, bisa nonton gratis. Berarti nggak apa-apa itu pembajakan gitu di Telegram, nggak ditindak sama yang berwajib apa nggak? Bisa gitu ya? Dan masih ada itu. Film apa? Film bioskop? Bioskop. Film luar. Ya. Cuma emang doyan lo. Iya, satu ruang lo doang yang tahu. Bisa gitu ya? Iya, itu kita report mau itu lewat email, ya kan ada tuh email abuse@telegram.org, kita udah rame-rame laporin, report tapi akunnya. Mereka juga nggak punya rep di sini kali ya? Nggak kayak ada, di Dubai. Yang lebih parahnya lagi, Telegram itu dia bisa kan kalau misalkan kayak IG gitu kan ada linknya ya, publik. Telegram itu bisa di private. Jadi artinya kalau misalkan mau di report sulit. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan ketika dia buka dia public ada public linknya, dia bisa hide. Jadi private link. Jadi tapi member tetap ada. Tetap ada. Gitu. Orang baru yang nggak bisa lihat. Orang baru nggak bisa lihat, tapi dia bisa invite. Nah itu. Jadi si penipunya ini dia pakai bot. Dia pakai bot yang intinya dia bisa menginvite banyak orang untuk masuk ke grupnya dia. Cara menargetkan orang yang di-invite nggak tahu, random. Awalnya kita pikir random, tapi kayaknya ngelihat polanya nggak random. By apa? Geografis. By geografis. Sama demografis. Umur. Dia sasar tua muda kah? Muda.
Oh iya, justru yang muda ya? Muda, dan tadi yang di tier 2, tier 3 city. Kota-kota yang jauh? Kota-kota yang jauh, ya kan. Terus yang muda karena biasanya dia lebih butuh dan lebih apa ya? Lebih high risk. Lebih high risk, ya kan. Makanya kena dengan penipuan seperti ini. Dan sorry to say, banyak yang sebenarnya di bawah garis kemiskinan juga, Bang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena banyak yang lapor, aduh, saya ikut ini pakai pinjol. Wah, kebayang kan? Jadi dia pinjol, kemudian dia ikut beginian karena dia pikir pinjol paling bunga berapa. Dia taruh di sini ya, di penipuan Telegram tadi 1 juta jadi 25 juta, ya udah tinggal dia bayar pinjolnya. Pikiran dia seindah itu. Ternyata kena tipu jadi 2 sisi. Dia nggak bisa bayar pinjolnya, dia juga kena di sini. Bunganya juga gede lagi. Bunganya juga gede. Ada lagi yang bilang pinjam sama temennya, pinjam sama keluarga. Ada yang lebih parah lagi, pernah ada report dia karyawan di salah satu gerai kepala toko. Kepala toko. Oke. Dia ikut ini, tapi dia ambil uang. Oh my god, yang bener. Dan itu nilainya puluhan. Dia pakai uang kas perusahaan. Oh my god. Buat ikut ini. Jadi di satu sisi dia korban, tapi di satu sisi dia pelaku. Ya iyalah. Ya itu. Jadi Enggak, terus. Dia ngaku kayak gitu. Dia ngaku kayak gitu, dia kasih ke Mas Rifan bilang gitu. Bilang seperti itu. Oh my god, gila sih. Jadi makanya ini awalnya kita mikir random gitu kan, tapi kok dilihat kayaknya nggak random, kayaknya mereka pakai bot yang bisa tadi tahu geografisnya di mana, demografis seperti apa yang kena seperti ini, yang mudah kena penipuan seperti ini, kena scam seperti ini gitu loh. Nah ini si korban-korban ini berarti kan udah pada ngelapor juga ya, kebanyakan ya ke Mas Rifan. Ada yang oh iya, kalau ke sosial media kita. Ada yang paham kalau ini penipuan, ada nggak yang kayak enggak lah lu pasti orangnya? Ada. Oh Ada yang ya pakai kata-kata binatang gitu. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pakai kata-kata binatang. Serius. Belut laut gitu. Iya. Kan binatang. Belut laut kan binatang. Ada belut sungai juga soalnya. Ada dua. Oke, terus ngomel-ngomel ya kan. Ya udah ya kita jelasin itu bukan kita. Ya udah kita kasih link video YouTube tadi. Terima dia tapi. Ada juga yang nggak terima. Masih nggak terima juga. Pokoknya gue taunya itu lu. Lah gitu. Gimana? Iya. Ya kan aneh kan. Pokoknya gue taunya itu lu. Pokoknya balikin duit gue gini. Ada juga yang seperti itu. Ya yang ngerti ada juga. Ya kan, jadi banyak banget lah reaksi orang-orang yang ketipu ini. Ada yang ya dari awal udah nyesel, ada yang marah-marah, ada yang ada juga yang cerita berantem lah sama istrinya karena ginian. Ya, banyak hal lah gitu. Jadi benar-benar meresahkan sekali sih. Gitu penipuan di Telegram ini. Kalau ada yang mengganggu kehidupan personal udah mulai belum? Di korbannya. Iya, mengganggu kehidupan personal Mas Rifan. Kayak tiba-tiba dapat nomor pribadi, tahu alamat rumah. So far sih aman enggak. Ya so berarti. Far sih aman. Soalnya kan nggak pernah disclose juga kan. Okay. Jadi itu. Terus kan kantor pasti ada di Google dong. Itu review kantor. Ada juga beberapa masuk orang review kantor. Masuk review kantor, kasih bintang 1, ngomel-ngomel. Bilang apa? Ya itu. Penipuan. Saya tertipu 12 juta di sini. Padahal kan buat edukator kayak gini kan reputasi segalanya ya. Benar. Iya nggak sih? Iya banget. Tiba-tiba orang mau ngecek mau beli kelas stock market mastery, dilihat reviewnya. Padahal bukan kita nggak ngapa-ngapain nggak? Iya. Ya kita udah akhirnya kita cuma bisa jelasin bahwa itu bukan kita, itu penipuan di Telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan. Ya tapi ada aja beberapa orang yang kasih review bintang 1. Ya hal-hal seperti itulah yang kadang market atau masyarakat juga kurang teredukasi gitu. Nggak tepat sasaran gitu ya. Ya impactnya itu. Jadi itu memang another fighting battle yang lagi dihadapin gitu. Jadi di satu sisi ya harus kasih pengertian ya kan, di satu sisi harus menjaga reputasi.
Kalau impact ke bisnis ada nggak? Kayak yang ikut kelas jadi berkurang kah atau gimana kah? Kalau itu nggak terlalu karena tadi sih mungkin beda segmen sih bang. Iya. Beda segmen yang ya bukannya gimana ya, tapi yang mungkin kalau kita bilang middle up mungkin ngelihat begini skema 1 juta jadi 25 juta 2 detik 3 detik udah tahu ini penipuan. Tapi mungkin kalau yang tadi tuh yang di daerah yang financial literasinya masih sangat-sangat rendah, ya kan, yang nggak terjamah dengan edukasi seperti yang benar seperti apa, itu yang mudah kena dan itu yang ditargetkan. Jahat banget ya orangnya. Dan ternyata banyak. Iya, jahat banget sih. Berapa tuh total grup itu tuh? Tadi saya lihat lebih dari 10 itu. Iya, bahkan ada yang 44.000. Apa ini? Member. 44.000 member. Cuman ini kayaknya itu ya di atas ya? 44.000 member. Bahkan gila. 44.000 member. Tapi lucunya, kalau orang, nah ini balik lagi kalau orang cerdas ya. Nih Bang Radit lihat, ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak di atasnya itu? 44.000 member. 44.000 yang di sini ya. Tapi online-nya bocor, baterai bocor. Enggak. Oh enggak. Itu ternyata. Turunnya cepet. Enggak. 234 online. Ya, berarti enggak nyampe 1%. 0,5%. Oh, ngerti. Jadi artinya dia pakai akun palsu supaya ada legitimasi tuh. Banyak orangnya. Wah, terpercaya nih. Beberapa follower atau beberapa korban itu ada yang ngingetin di grup ini bahwa ini penipuan. Langsung di-kick. Oh. Jadi ya udah standby lah ibaratnya. Si admin itu. Admin itu udah standby, ya kan? Ya, jadi ketika misalkan nih si korban bilang ini penipuan, langsung di-kick, ya langsung di-ban. Ya udah, jadi dia tidak berkutik si akun-akun ini. Nah, balik lagi. Ini bahayanya Telegram. Kita mau report yang sebenarnya malah jadi tidak berkutik. Iya. Benar. Itu sih yang benar-benar apa ya? Nggak tahu apakah ada yang bisa mengkritisi hal ini gitu loh. Ya mungkin pihak-pihak yang lebih berwenang. Iya. Telegram ini ya bahaya sih. Iya karena ya itu lagi nggak ada perwakilannya kan di sini. Nggak ada perwakilannya. Susah juga ya. Ya kalau YouTube kan ada. Iya YouTube ada, Meta juga ada, TikTok bahkan ada. Ada juga. Iya makanya Telegram. Kita mau ngadu ke siapa gitu kan. Bener. Tapi aku merasakan rasa frustrasinya sih. Karena begitu banyak jalan udah diiniin tetap susah juga dan ini lumayan masif gitu. Sampai harus meluruskan di mana-mana gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan ini ya secepat berlalu ini semua Mas Rifan. Ini buat yang nonton, siapa tahu ada temennya kan yang di suatu tempat lah yang mungkin dikena kayak gini-ginian gitu udah mulai digoda-goda. Kasih lihat video ini aja ya. Iya, benar. Supaya terhindar. Persoalannya adalah mereka juga nggak tahu Rifan Kurniawan siapa gitu. Kebanyakan nggak tahu siapa. Jadi emang tergiurnya karena penggandaan uangnya itu gitu ya. Jadi nggak peduli sosoknya siapa. Yang penting taunya 1 juta jadi 25 juta. Itu yang memprihatinkan. Gitu ya. Anyway, saya mau kasih satu pesan boleh nggak buat penonton? Boleh. Jadi gini, kalau misalkan buat teman-teman yang saat ini atau ke depan merasa pernah diundang atau di-invite oleh grup-grup, ya mungkin bukan hanya Rifan Kurniawan, tapi mungkin pakai nama-nama yang lain. Segera report dan leave. Jangan sampai tergiur, karena banyak penipuan. Betul. Itu satu. Kemudian kedua, kalau misalkan teman-teman saat ini yang menonton mungkin pernah menjadi korban, segera laporkan ke polisi, ke bank. Karena kalau misalkan cuman diem, nggak ngapa-ngapain, ya duit nggak bakal balik, udah skeptis duluan, ya penipuan ini akan terus bergulir. Iya. Penjahatnya happy, bener. Ya tahu korbannya juga bakal males, ya kan? Kita nggak bakal dilaporin. Tapi kalau misalkan pelaporan makin lama makin banyak, ya harusnya akan makin cepat lah diselidiki, ya kan? Jadi ya buat teman-teman yang jadi korban, ya jangan ragu untuk segera lapor ke polisi dan bank. Dan juga kalau mungkin boleh minta bantuan, ya nanti kita report rame-rame akun-akun penipuannya. Iya. Nah, jadi nanti ya kalau misalkan mudah-mudahan kan banyak yang menonton video ini, ya kita report rame-rame, jadi kita bisa sama-sama memberantas
akun-akun penipuan di Telegram. Ya, yang penting kalau emang sudah pernah tertipu ya lapor aja langsung. Lapor aja langsung. Sebagai korban lapor ke polisi. Gitu, betul, lapor polisi, ya lapor juga ke Telegramnya, ya melalui fitur report dan fake account. Nanti mungkin kalau boleh nanti saya kasih link-linknya di komen kali ya. Oke. Ya, gitu. Oke, thank you Mas Rifan. Semoga kelar masalahnya. Tapi karena ada Rifan Kurniawan di sini, untuk mengakhiri ini, boleh dong market outlook dong. Q4. Apa nih? Kita bisa expect apa nih? Iya. Jadi kalau kita bicara soal market ya, mungkin bisa dibilang tahun ini agak tough. Karena kan suku bunga tinggi. Tapi per bulan September kan udah di-cut tuh. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri percaya atau yakin bahwa sebenarnya saham ini akan naik. Ya, jadi nggak cuma di beberapa saham, karena kan yang sekarang kebanyakan naik itu ya saham-saham tertentu ya, saham-saham terafiliasi Pak Yogo Pangestu, ya kan. Tapi banyak saham lain mungkin 75% tuh masih sideways atau malah turun. Ya, tapi dengan adanya satu penurunan suku bunga, kedua bulan depan kan juga pelantikan presiden dan wakil presiden, kabinet juga udah terbentuk, ya kan. Nah, itu ada potensi itu ya. Akan potensi. Cuman sekarang memang ada 2 drawback nih, Bang Radit. Yang pertama adalah stimulus Cina. Nah, stimulus Cina ini kan kabarnya nih jumbo ya, 1,4 triliun US dollar, itu yang sedikit banyak membuat capital outflow. Justru bukan mereka nanti malah bisa masuk ke sini. Dalam jangka pendek capital outflow dulu, soalnya kan jadi menarik nih di China-nya. Ya kan, tapi belakangan muncul berita bahwa sebenarnya nggak segede itu juga. Nah, jadi mungkin bisa balik lagi ke negara Indonesia. Itu sama yang kedua adalah ya konflik geopolitik. Ya, ini juga sedikit banyak jadi mengganggu. Tapi kalau menurut saya tetap fokus utamanya adalah penurunan suku bunga. Ya, dengan tren sekarang udah turun 50 BPS, November Desember nanti mungkin 25 lagi, dan 2025 turun lagi 100 BPS. Ya, harusnya ini jadi kesempatan yang baik sih untuk investasi. Yang benar. Bukan 1 juta jadi 25 bukan juta. Di Telegram yang rawan penipuan ya. Maksudnya bukan di Telegram yang memakai muka orang gitu. Iya, betul. Berarti poinnya 2 ya. Satu, konsumsi mungkin naik karena suku bunga turun, sama kestabilan politik ya. Ketika ada kejelasan mungkin itu jadi bikin market jadi bergairah lagi gitu. Benar. Ditambah lagi dengan investor asing masuk, jadi likuiditasnya nambah lagi. Nah, itu akan membuat ya harga saham akan naik. Deflasi benar nggak tapi? Deflasi benar. Dan akan ngaruh nggak? Tergantung dari reaksi Bank Indonesia. Turunin suku bunga atau tidak. Nah, ini kan makanya kan lagi mau turunin suku bunga juga itu untuk supaya inflasinya bisa stabil lagi. Nah, gitu. Siap, Mas Rifan, thank you. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Kalau mau ke tempat Mas Rifan yang bener ada di @Rifan_Kurniawan, bener ya? Ya, @Rifan.Kurniawan. Rifan.Kurniawan di YouTube juga sama ya? Sama, Rifan Kurniawan juga. Thank you semua ya. Dadah.